Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus kejahatan siber yang sempat membuat heboh publik. Seorang pria berinisial WFT, berusia 22 tahun, warga asal desa Totolan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara, ditangkap karena diduga melakukan akses ilegal dan mengaku sebagai hacker dengan identitas Bjorka. Penangkapan ini menjadi sorotan karena nama Bjorka sebelumnya telah dikenal luas sebagai sosok misterius yang sering membocorkan data-data penting milik lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta di Indonesia. Polisi menyebut WFT ditangkap setelah melalui proses penyelidikan panjang selama 6 bulan. Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak menjelaskan bahwa WFT adalah pemilik akun media sosial X dengan nama akun Bjorka dan @bjorkanesia_a. Dari akun tersebut, tersangka kerap menyebarkan klaim peretasan data dan mengunggah berbagai postingan yang menimbulkan keresahan publik. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Vian Yunus mengungkapkan bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa 23 September 2025 di kampung halaman WFT di Minahasa. Ia menegaskan bahwa sejak tahun 2020, WFT sudah aktif menjelajah lapisan internet gelap atau dark web. Pelaku ini sudah memiliki beberapa akun di dark web. Kalau kita lihat, dunia maya terbagi atas surface web, deep web, dan dark web. Nah, tersangka bermain di area dark web itu. Dari sanalah ia mulai mengeksplorasi dan mempelajari metode peretasan, ujar Vian. Aktivitas WFT di dunia maya akhirnya menarik perhatian pihak kepolisian setelah muncul laporan dari salah satu bank swasta nasional. Bank tersebut mendapati adanya klaim peretasan akun nasabah yang disebarkan melalui akun @bjorkanesia_a_di_x. Kasubdit 4 Direktorat Siber AKBP Herman Eco membeberkan modus pelaku. WFT menggunakan akunnya untuk memposting tampilan data yang diduga milik nasabah bank. Ia bahkan mengirim pesan langsung ke akun resmi bank tersebut dan mengklaim telah berhasil membobol 4,9 juta data nasabah. Tersangka mengunggah bukti tangkapan layar yang menampilkan salah satu akun nasabah bank swasta. Selain itu, dia juga menyampaikan pesan ancaman kepada pihak bank dengan klaim sudah mengakses jutaan database, jelas Herman. Aksi tersebut langsung memicu kekhawatiran. Pihak bank kemudian melaporkan peristiwa ini ke aparat kepolisian karena menyangkut keamanan data sensitif nasabah. Dari sinilah tim Siber Polda Metro Jaya bergerak melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengidentifikasi pelaku sebagai WFT. Kasus ini menyoroti betapa seriusnya ancaman kejahatan siber di era digital. Indonesia dengan jumlah pengguna internet yang sangat besar menjadi target empuk para peretas. Aksi-aksi seperti yang dilakukan WFT tidak hanya merugikan pihak perusahaan, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap keamanan sistem digital di Indonesia. Polisi menegaskan bahwa WFT kini ditahan untuk proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait akses ilegal serta dugaan penyalahgunaan data elektronik. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat dan lembaga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan data pribadi. Polisi juga mengimbau agar perusahaan, terutama yang bergerak di sektor perbankan dan keuangan, memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah kebocoran data di masa depan. Era digital membawa banyak manfaat, tapi sekaligus membuka peluang kejahatan baru. Masyarakat harus lebih hati-hati, jangan mudah membagikan data pribadi, dan selalu pastikan akun serta perangkat dilengkapi pengamanan yang memadai, pungkas AKBP Ronald. Penangkapan WFT juga menegaskan komitmen aparat dalam memburu pelaku kejahatan digital yang merugikan masyarakat luas. Polisi memastikan akan terus melacak aktivitas-aktivitas mencurigakan di ruang siber, termasuk yang menggunakan identitas atau nama besar seperti Bjorka. Tanggal 23 September, yaitu di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil pendalaman dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap tersangka, bahwa yang bersangkutan ini sudah melakukan aktivitas di media sosial dan mengaku sebagai Bjorka sejak tahun 2020. Kami sampaikan juga pengembangan dari perkara ini yang masih kita telusuri, di mana pelaku ini memiliki akun dark forum, yaitu dengan nama yang sudah kami tampilkan di dalam layar TV, yaitu dengan nama Bjorka. Kemudian pada tanggal 5 Februari, karena akun ini menjadi sorotan publik,
dia mengganti akun nama Biorka itu menjadi Skywave. Setelah dia mengganti, kemudian pelaku melakukan posting terhadap contoh-contoh atau sampel tampilan akses perbankan atau mobile banking salah satu nasabah bank swasta. Kemudian setelah itu di bulan Februari juga pelaku menguploadnya melalui akun X yang bernama Biorkanesia. Setelah itu dia akan mengirim pesan kepada bank yang dimaksud dengan niat untuk melakukan pemerasan. Kemudian di bulan Maret melalui channel Telegram yang bersangkutan juga mengunggah ulang data yang memperkuat adanya dugaan bahwa pelaku ini memiliki jaringan dan keterkaitan dengan forum-forum jual beli data secara ilegal. Dari pengakuan pelaku dan pendalaman, banyak data yang sudah diperoleh, yaitu ada beberapa data-data perbankan dan juga ada data perusahaan-perusahaan kesehatan, juga ada data-data perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia yang juga diklaim dan diperoleh oleh pelaku, di mana pelaku juga melakukan jual beli data tersebut melalui akun-akun media sosial lainnya, yaitu ada akun X, akun dengan berbagai macam nama, yaitu Biorkanesia, dan akun-akun lainnya. Kemudian ada akun Instagram, TikTok, dan Facebook yang keseluruhan mengatasnamakan dirinya adalah sebagai Biorka. Dari hasil penjualan tersebut, seperti yang dijelaskan tadi, pelaku menerima pembayaran melalui akun-akun kripto yang dimiliki oleh pelaku. Dan secara rutin pelaku ini juga selalu mengganti. Jadi setelah akun tersebut disuspend, maka dia akan selalu mengganti dengan akun-akun yang baru dan menggunakan email yang baru. Terhadap dugaan tindak pidana illegal access yang diduga dilakukan oleh pelaku, masih akan terus kami lakukan pendalaman secara saintifik untuk dapat membuktikan dari mana asal data-data tersebut didapatkan oleh pelaku. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi untuk pelaku itu dikenakan pasal tindak pidana setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain, dan atau tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, dan atau mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik, atau dan atau tanpa hak melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik sebagaimana dimaksud pasal 46 junto pasal 30 dan atau pasal 48 junto pasal 32 dan atau pasal 51 ayat 1 junto pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028
tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda sebesar 12 miliar rupiah, dan atau setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, dan atau menggunakan data pribadi yang bukan miliknya yang dapat mengakibatkan kerugian sebagai subjek data pribadi dengan pasal 65 ayat 1 junto 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Demikian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan atau pendalaman dari rekan-rekan media, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Ada yang bertanya? Ini kiri. Ya, selamat sore Pak Kasubdit, Pak Dir, Pak Wadir, Pak Kasubdit dan yang lainnya. Saya Adi Anugradi dari liputan6.com. Saya ingin bertanya, apakah biorka yang dimaksud ini ada kaitannya dengan biorka yang saat itu sempat dicari-cari oleh pihak kepolisian. Yang kedua, ingin mempertegas saja terkait dengan tadi sempat disinggung admin atau pembuat akun admin dari Opposite 6890. Apakah dia termasuk dalam jaringan admin tersebut atau seperti apa gitu? Langsung aja. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab. Mungkin, ya, jawabannya saya bisa jawab mungkin. Baik yang biorka, apakah biorka 2020 mungkin, apakah dia Opposite 6890 yang dicari-cari mungkin. Iya. Waktu itu sedang dicari-cari oleh Polda Metro juga. Yang mana? Yang Opposite? Iya, mungkin. Karena di internet anybody can be everybody. Everybody can be anybody. Jadi itu masih dalam penyelidikan, gitu ya. Kalau kemungkinan itu Iya, yang tadi saya sampaikan. Setiap orang bisa menjadi siapa saja di internet. Nah, kita perlu pendalaman lebih dalam lagi terkait dengan bukti-bukti yang kita temukan terkait dengan baik itu metadatanya, jejak digitalnya, sehingga itu bisa kita formulasikan. Saya bisa belum bisa jawab 90%. Tapi kalau Anda tanya sekarang, saya bisa jawab mungkin. Seperti itu. Ya, ada lagi? Izin Pak, saya Wildan Noviansa dari Detikom. Ini kan dia klaimnya itu meretas ini ya Pak ya, akun salah satu bank itu ya. Terus dia juga udah beraksi dari tahun 2020. Sejauh ini apakah pemerasan dan lain sebagainya tindak pidana yang dia rencanakan itu apakah sudah terlaksana atau bagaimana? Terus motif pasti dan keuntungan yang jika sudah terlaksana apakah berapa keuntungannya? Terus motif pasti pelaku melakukan aksi ini kenapa? Terima kasih. Tes cek, saya akan coba jawab perihal pemerasan. Faktanya terhadap case yang sedang kita tangani ini belum terjadi. Jadi motif dia melakukan adalah untuk melakukan pemerasan. Tapi karena tidak dituruti atau tidak direspon oleh pihak bank, maka pihak bank mengambil jalan upaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Jadi motivasinya yang bersangkutan ini adalah hanya untuk masalah kebutuhan, masalah uang. Jadi motifnya untuk mencari uang. Segala sesuatu yang dikerjakan sementara yang kita temukan adalah untuk mencari uang. Terima kasih. Ya, itu masih dalam proses pendalaman seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ini peristiwa kan sudah lama Pak terjadi. Jadi butuh waktu kita untuk melakukan penyelidikan.
Udah ya Kak? Izin Pak, saya Sela dari Nusantara TV. Ingin tahu latar belakang yang bersangkutan ini memang ahli IT atau apa ya Pak? Tes. Jadi yang bersangkutan ini bukan ahli IT, jadi hanya orang yang tidak lulus SMK, namun sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT. Jadi dia mempelajari segala sesuatunya itu hanya dari IT dan melalui komunitas-komunitas media sosial. Ya, ada lagi. Izin Pak, saya Habibi dari merdeka.com, ingin menanyakan saja untuk backgroundnya dia sendiri. Tadi kan hanya lulusan IT dan segala macam, tapi kalau untuk dari 2020 sampai ini, keuntungan sementara yang didapat oleh pelaku ini berapa ya nominalnya dari 2020 sampai 2025? Sama untuk ini dia berarti dari 2020 sampai 2025 ini melakukan hanya sendiri atau ada orang lain gitu Pak? Sama profesi sekarang saat ini itu apa? Makasih. Baik, investigasi kami sementara dia melakukan perbuatan pidana ini sendiri. Jadi bukan bersama dengan rekannya, dia melakukan segala sesuatunya sendiri, dan berapa uang yang didapatkan ini juga kita belum bisa mendapatkan fakta secara jelas, tapi pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual melalui dark forum. Kita belum mengidentifikasi korban-korban lain. Jadi memang sehari-hari melalui dark forum ini dia sementara faktanya dia diduga melakukan jual beli data pribadi. Itu di rumah mengoperasikannya apa? Iya, semua dilakukan di rumah. Tes, Pak, saya Pak dari kompas.com. Pak, mau menegaskan lagi, berarti memang sehari-harinya itu pekerjaannya itu dia hanya di depan komputer saja kah atau bagaimana? Dan yang kedua, dia ini bisa tahu dark web ini dari siapa ya? Apakah dia punya kenalan atau mungkin ada jatuhnya kayak apa ya? Kayak teman di dunia maya dia yang mengetahui dia gitu. Terima kasih Pak. Ya, sehari-hari dia tidak ada pekerjaan, jadi memang setiap hari hanya di depan komputer, terus melalui komunitas yang sudah dia bangun sejak lama. Dia sudah lama sekali, dari tahun 2020 dia sudah mulai mengenal dan mempelajari komunitas dark web, dark forum. Dari situlah pelan-pelan dia mulai mempelajari bagaimana mencari uang di dunia dark web, di dunia komputer. Ya, itu saja. Cukup ya. Ada lagi rekan-rekan? Jadi gini rekan-rekan, tadi Pak Wadir Siber sebenarnya sudah menyampaikan kenapa jawabannya beliau mungkin, ya, karena yang namanya penyidik itu tidak boleh berandai-andai dan tidak boleh menerka-nerka. Jadi segala sesuatu itu apabila sudah dipersangkakan terhadap seseorang itu harus pasti ini alat buktinya, ini barang buktinya, ini perbuatan kamu lakukan dan kamu adalah pelakunya. Ya. Jadi kenapa tadi bilang mungkin, ini dari Direktorat Siber Polda Metro Jaya masih mendalami keterkaitan Bijorka yang tahun 2020 sampai dengan sekarang itu apakah sama atau tidak, makanya jawaban mungkin, ya. Makanya jawaban tadi dari Pak Wadir Siber mungkin. Dan pada kesempatan forum ini juga sebenarnya disampaikan ini agar siapa tahu atau kemungkinan ada korban-korban yang masih belum paham atau yang baru mendengar berita ini tentang Bijorka, ya
agar hadir di Polda Metro Jaya melaporkan sebagai korban atau menyampaikan bahwa pernah menjadi korban dari akun dengan nama Bijorka atau Bijorka Nesia. Sekian dari saya, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi sesi foto. Wabarakatuh. Terima kasih. Foto.